Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita melalui pembelajaran hadis, yang mudah-mudahan apa yang telah dan sedang kita pelajari ini bisa mengantarkan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri teladan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, malam hari ini insyaallah kita masih membahas hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram, hadis-hadis yang terkait dengan masalah sholat sunnah. Insyaallah malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan hadis nomor 403 ya. Silahkan dibuka, dilihat catatannya. Hadis nomor 403 insyaallah kita akan bahas dengan 404 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'atan yutiru min dhalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Wa anha, dan dari padanya, ya di sini kembali kepada hadis sebelumnya nomor 402 ya. Dan yang dimaksud adalah Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, pernah menjalankan salat minal laili, pada suatu malam 13 rakaat, sebanyak 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsi, Rasulullah melaksanakan witir dari 13 rakaat itu sebanyak 5 rakaat. Jadi sholat qiyamul lailnya atau sholat pengantarnya 8 rakaat ditambah 5. La yajlisu fi syai'in, beliau tidaklah duduk, maksudnya tidak ada tahiyat awal atau sejenisnya. Fi syai'in illa fi akhirnya, kecuali di rakaat yang terakhir, maksudnya adalah rakaat yang kelima. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, hadis ini disandarkan kepada Imam Muslim ya. Dan di dalam catatan Imam Muslim atau di dalam kitab Sahih Muslim, hadis ini ada di nomor 1217
juz yang keempat halaman 87. Di dalam catatan Imam Muslim, hadis ini persis seperti yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram ini. Nah, selain Imam Muslim, dalam literatur hadis ini terdapat di dalam perawi yang lain. Salah satunya adalah Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Sunan Tirmidzi. Di dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis ini berada di nomor 421, juz yang kedua, halaman 265. Hanya saja kalau menurut matan hadis yang ada di dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis ini memiliki tambahan atau masih ada kalimat tambahannya yang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram ini tidak ditulis. Seandainya ditulis, sebenarnya itu lebih baik karena akan memberikan gambaran yang utuh tentang maksud dari hadis ini kemana. Adapun kelengkapan hadis ini dalam catatan Imam Tirmidzi yang ada di nomor 421, juz kedua, halaman 265. Setelah Rasulullah atau setelah Aisyah mengatakan la yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihinna fa idza adzana al-mu'adzinu, ini tambahannya, fa idza adzana al-mu'adzinu qama fa shalla rak'ataini khafifataini. Maka jika adzana al-mu'adzinu, muadzin mengumandangkan azan, azan itu mengazan. Azan itu artinya memberitahukan. Jadi kalau azan sama dengan mengiklankan, menginformasikan, memberitahukan telah tibanya waktu sholat. Fa idza adzana al-mu'adzin, jika muadzin itu mengumandangkan azan, koma, lalu Rasulullah berdiri. Artinya setelah Rasulullah SAW melaksanakan witir, beliau beristirahat dengan duduk-duduk. Sementara di hadis yang pernah kita baca, beliau sambil tidur-tiduran dengan posisi tidak terlentang, tapi berbaring ke arah sebelah rusuk kanan dengan posisi tangan di kepala, jadi tidur-tiduran. Begitu azan, Rasulullah bangun, fasholla rak'ataini khafifataini. Lalu Rasulullah SAW melaksanakan sholat qobliyah subuh atau biasa dikenal dengan sholat sunnah fajar sebanyak 2 rakaat yang ringan. Disebut ringan karena bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam 2 rakaat ini hanyalah surat-surat yang terpendek, yaitu diantaranya surat Al-Ikhlas. Kalau dilihat yang lainnya, Al-Ikhlas itu sebenarnya bukan surat yang terpendek, karena yang paling pendek itu cuma ada Al-Asr, An-Nasr, sama satu lagi, ada 3, Al-Asri, Wal-Asri, terus An-Nasr, satu lagi Al-Kautsar. Itu surat yang paling pendek. Jadi Rasulullah biasa membaca yang paling pendek. Ada juga yang menyebutkan membaca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Tapi dalam versi yang lain,
Ada yang menghitung bisa jadi Al-Fatihahnya doang, tidak dibacakan surat. Ini makna dari khafifata ini berdasarkan keterangan-keterangan yang lain. Dan inilah tambahan sekaligus pelengkap hadis ini, saudara ya. Nah, nanti akan kita lihat makna dan ibrahnya kemana. Karena apa? Karena Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Sunan Tirmidzi itu membuat catatan tambahan dalam hadis ini. Beliau mengatakan, qala Abu Isa wa Abu Mus'ab al-Madini an hadzal hadis. Jadi Imam Tirmidzi pernah bertanya kepada seorang tabi'in yang bernama Mus'ab al-Madini tentang hadis ini, ya. Di mana di sini beliau disadarkan kepada sahabatnya tentang apa yang dimaksud witirnya Rasulullah. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah itu disebutkan yutiru bitis'i wasami. Rasulullah itu juga pernah witir sebanyak 9 paling tinggi, kemudian 7, dan terakhir di hadis ini 5. Ya. Jadi ada beberapa keterangan lain yang menyebutkan Rasulullah witirnya tidak 5 tapi 9 atau 7. Atau kalau kita urut, ya, witirnya Rasul itu kadang 5, kadang 7, kadang 9. Lalu bagaimana witirnya? Nah, menurut catatan Imam Tirmidzi ada penjelasan yang berbeda sebagaimana penjelasan yang dikatakan oleh Ummahatul Mukminin Aisyah. Kalau menurut Aisyah, la yajlisu illa fi akhiriyah, tidak ada duduk kecuali di akhir. Artinya kalau salatnya witir 5 rakaat maka Allah Akbar sampai 4, begitu 5 baru duduk tahiyat. Jadi nggak ada tahiyat awal ya. Tapi kalau menurut keterangan Imam Tirmidzi yang disandarkan kepada Mus'ab al-Madini, disebutkan bahwa qala yusalli masna wa yusallimu wa yutiru bi wahidah. Menurut keterangan Abu Mus'ab, Rasulullah itu melaksanakan witirnya kalau 7 itu 2-3 kali ditambah witirnya 1 rakaat. Jadi 2 salam baru. Nah, ini beberapa keterangan saudara dan saudari yang terkait dengan masalah witir yang kita bahas. Mari kita lihat penjelasan terkait dari sini supaya kita bisa mengambil ibrah, ya. Yang pertama saya mengutip keterangan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Menurut Imam Nawawi, karena banyaknya riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang jumlah witirnya Rasul, ada yang menyebutkan Rasulullah witir itu 1 rakaat, witir 3 rakaat, witir 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, bahkan di sini disebutkan 13 rakaat dengan witirnya 5. Ya. Maka berdasarkan keterangan-keterangan itu, Imam Nawawi menyimpulkan bahwa hadis ini menurut beliau, ya, hadis ini menurut beliau tidaklah menjelaskan secara definitif, secara khusus bahwa witir itu harus 5 rakaat. Kenapa? Karena adanya keterangan-keterangan lain yang menyebutkan witirnya Rasulullah itu 7, 9, bahkan ada yang menyebutkan berapa? Paling sedikit 1 rakaat. Ya. Jadi salat witir itu tidak dilakukan secara khusus harus 5 rakaat, harus 7 rakaat, harus 1 rakaat, harus 9 rakaat. Tidak. Menurut Imam Nawawi, ya. Kenapa? Karena witir itu dikembalikan kepada kelapangan hati. Ingat
kalimat yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Sholat itu yang baik itu al-qunut. Al-qunut itu artinya memanjangkan. Jadi kalau witirnya 1 rakaat lama masih lebih bagus daripada 7 tapi cepat. Nah itu maksudnya. Dan ini dikembalikan kepada kelapangan. Kemudian yang kedua, keterangan kedua, ternyata sholat witir itu bisa dilaksanakan dengan cara digabung sekaligus atau dicicil. Jadi kalau bicara kredit tidak hanya beli rumah aja sebenarnya. Sholat witir bisa dicicil. Maksudnya apa? Kalau dicicil itu kalau kita mau 7 rakaat bisa 2, 2, 2, 1. Ini menurut Imam Nawawi. Tapi nanti kita lihat penjelasan Rasulullah atau yang dilaksanakan oleh Rasulullah seperti apa. Atau kalau melaksanakan seperti yang versinya Imam Ummahatul Mukminin Aisyah 5 rakaat ditunaikan 15 sekaligus baru salam. Jadi kalau merujuk pada penjelasan Abu Mus'ab yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitabnya Sunan Tirmidzi, ya, itu bisa dilakukan secara ijil. Ya, tapi kalau menurut kesaksian Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu kalau 5 sekaligus blek, ya. Termasuk hadis sebelumnya yang Rasulullah witirnya 3 rakaat. Yang jangan bertanya tentang panjang dan baiknya, kan begitu kata Aisyah radhiyallahu anha. Itu berarti 3 rakaat sekaligus. Jadi tidak ada 3 rakaat dipotong 2 rakaat baru 1 rakaat. Kalaupun ada keterangan yang menyebutkan boleh dilakukan seperti itu untuk bilangan di atas 7. Kalau 1 otomatis dong nggak bisa dipotong ya. Bisa dipotong nggak? Gimana motongnya? Orang cuma 1 rakaat doang. 3 masih mungkin. Kayak masyarakat biasa melaksanakan ada 2, 1. Ada lagi 5. Nah, kalau merujuk pada keterangan-keterangan yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka kalaupun dilaksanakan, ya, dan pelaksanaannya itu mengikuti persis seperti contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau sholat witirnya itu 3 rakaat jangan ada potongan. Kalau 5 rakaat jangan ada potongan. Tapi kalau lebih dari itu silahkan, karena ada keterangan dari dari Abu Mus'ab menurut Imam Tirmidzi itu kalau 7 bisa dicicil termasuk 9. Nah, hanya saja nanti pertanyaannya, apakah keterangan Abu Mus'ab ini yang menjadi sandarannya Imam Tirmidzi itu valid atau tidak? Kenapa? Karena kita konfrontirnya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keterangan Abu Mus'ab ini tentu tidak sekuat keterangannya Aisyah. Kenapa? Alasan yang paling sederhana karena Aisyah itu istri Rasul. Beliau menjadi saksi langsung, ya, keseharian beliau dengan Rasulullah. Jadi tahu, terlepas apakah nanti dalam keterangan lain Aisyah mengatakan berbeda dengan keterangan yang lain, itu kita berusaha untuk melepaskan dari buruk sangka kita terhadap Aisyah. Yang jelas Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan sesuai dengan batasan apa yang dipahaminya. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan demikian, ya, dari 2 keterangan yang disampaikan oleh Imam Nawawi tentang makna hadis ini, ya, maka
kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran tentang pilihan witir yang mau kita ambil. Apakah pilihan witir yang dilaksanakan seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar 222 kalau kemudian termasuk Abu Mus'ab, ataukah yang langsung 3 sekaligus atau 5 sekaligus? Itu pilihan Anda ya, sebagai orang yang belajar. Kalau saya pribadi lebih suka seperti yang dikatakan Aisyah ya, kalau 3 sekaligus 3. Termasuk kalau sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah setelah Jumatan 4 rakaat. Kalau kita mau 4 rakaat, pilihannya ada 2, mau 2 sekaligus dicicil atau 2 atau 4 sekaligus. Cuma memang di dalam beberapa keterangan Rasulullah melaksanakan kalau di 2 tempat, di rumah 2 rakaat, di masjid 2 rakaat, maka Rasulullah melaksanakannya 2, tapi kalau di satu tempat sekaligus. Tapi ini juga termasuk pemahaman atas keterangan yang disebutkan, disadarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara dan saudari, saya ingin menambahkan keterangan yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu dari keterangan Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi yang notabene merupakan kitab yang menjadi rujukan syarah atas kitab Sunan Tirmidzi. Al-Mubarakfuri mengatakan, merujuk kepada riwayat yang disandarkan kepada Muhammad bin Nasir tentang salat malamnya Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa salat malamnya Rasulullah itu adalah 13 rakaat. Kalau menurut Syekh Al-Mubarakfuri itu 13 rakaat itu sudah termasuk 2 rakaat khafifah. Jadi salat malamnya tetap 11 ditambah 2 rakaat sebelum subuh, sehingga total jumlahnya menjadi 13. 13. Tetapi kalau yang dilihat pada keterangan Aisyah di atas, beliau melihat bahwa 8 rakaat itu adalah salat qiyamnya, qiyamul lailnya, witirnya 5 menjadi 13, tidak termasuk yang 2 rakaat khafifatain. Nah, ini keterangan yang disandarkan kepada Imam Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau Anda mendengar apa yang saya sampaikan di sini, tentunya ini memang menimbulkan bagi sebagian orang menimbulkan ikhtilaf tentang mana sih yang benarnya begitu. Apakah harus 3 rakaat kah? Apakah harus 5 rakaat kah? Nah, sebenarnya kalau dalam tinjauan fikih, saudara, tinjauan hadis, semua keterangan yang masih punya sandaran itu benar. Jadi nggak bisa ini benar itu salah. Yang salah itu yang tidak punya sandaran, itu saja. Kalau misalkan termasuk nanti dalam hal praktek ya. Jadi yang salah itu yang nggak punya sandaran. Tapi kalau punya sandaran, keterangan, silakan orang nanti di akhir masing-masing ketemunya. Tinggal kalau kata Allah Subhanahu wa taala, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ya, kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 144, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi nanti apakah perilaku salat kita benar dan tidak, saksinya itu Rasul, bukan guru kita. Ini salat begini ya, saksinya siapa? Nanti makanya Rasulullah sampai sebenarnya kalau kebanyakan umatnya berapa miliar ya, itu yang tentukan yang sholat ya, yang nggak sholat kan nggak dihitung, dilemparin doang kan udah kan. Ya. Jadi yang masuk kelompok yang masih sholat dihitung. Kebayang kan kalau Rasulullah, Muhammad kita gimana sholatnya? Oh benar ya Allah, enak kan? Terus gimana Muhammad? Salah, aduh sedih kita. Kita udah capek-capek jumlah sholat kita dibilang salah. Nah, untuk sementara secara duniawi ukuran salahnya itu bukan pada pendapat, tapi ada pada rujukan keterangan. Nah, keterangan ini diuji dan tidak uji, makanya di dalam ijtihad mengambil pendapat, rujukan ya, atau berpendapat selama masih punya rujukan walaupun salah tidak dihitung salah.
Seorang hakim, al-hakimu idza ijtahada, seorang hakim atau orang yang diberikan kewenangan memberikan keputusan, kalau dia berijtihad berpendapat lalu pendapatnya salah, dia masih dapat 3 ajar 1 pahala. Nah, itu enaknya jadi orang berilmu tuh begitu. Kalau pendapatnya memiliki rujukan yang jelas, tinggal nanti dikonfrontirnya dengan siapa? Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan suka nyampe-nyampein Rasul. Sudah salah, nggak ada amalnya, ngaku amalan Rasul lagi. Itu yang ngeselin gitu. Itu bikin nanti kan tanya, oh saya nggak ngajarin begitu. Karena di dunia kan ada hadis. Rasulullah SAW, Imam Bukhari dan Muslim itu pernah menceritakan satu riwayat. Ada seorang sahabat datang ngasih salam Rasul, lalu dia salam. Dilihatin sama Rasul, ini salamnya begini banget. Datang lagi. Kebetulan dia nyamperin kata Rasul, Salifahina kalau itu salim. Udah ini salam lagi nih. Kenapa Rasul? Karena itu belum salam. Jadi tadi saya sudah salat, dianggap belum salat, dia salat lagi. Sudah 2 kali, datang lagi. Gimana Rasul? Belum benar, salat lagi deh. 2 kali. Akhirnya udah ketiga kali mikir dia. Kalau saya segini-gini aja salat saya pasti dianggap belum salat. Udah kalau gitu Rasulullah saya nyerah, ajarin dong salat yang benar kayak apa. Enak kalau ada Rasul kan begitu enak ya. Jadi kan lalu menjadi benar kan. Kalau sekarang tidak ada Rasul, karena kita berjemaah maksudnya begitu, asal tahu misalnya kita mengasih tahu yang benar dalam tanda kutip benar persepsi kita, karena kita baca acaranya tidak rujukan kan begitu ya. Bukan benar karena menurut asumsi dan pendapat semata, tapi memang ada referensinya. Enggak, saya baca begini Bapak dalam hadis keterangan begini. Nah sama dalam hal itu juga begitu saudara. Apakah ada pilihan yang mau ngambil yang mana? Ya. Jadi tidak dikonfrontir ya seperti itu ya. Walaupun tentu pilihan, Anda punya pilihan, Anda harus menentukan pilihan mana menurut Anda yang paling mendekati ke Rasulullahnya. Kalau saya seperti tadi katakan, saya lebih suka mengikuti pendapat yang merujuk kepada Aisyah. Aisyah mengatakan 3 tanpa duduk atau apa. Kalau 3 tidak disebutkan duduk di akhirnya, tapi ketika bicara 5 di akhirnya, maka saya ambil kesimpulan, oh ya udah ngikutin yang paling jelas saja, daripada nanti kemudian dirujuk kepada pendapat-pendapat yang lain, justru itu menimbulkan ikhtilafnya semakin jauh. Nah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini 2 keterangan yang disadarkan kepada Imam Nawawi dan kepada Syekh Al-Mubarakpuri. Jadi kalau menurut Syekh Al-Mubarakpuri tetap kembalinya kepada bahwa 15 rakaat, 13 rakaat itu hitungannya adalah tetap witirnya 3 ditambah 2 khafifatain. Tapi itu kembali ikhtilaf perbedaannya. Namun kalau kita membaca teks ini secara literal, memang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu menimbulkan tafsir. Salah satunya adalah disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi Syekh Al-Mubarakpuri mengutip riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan begini. Jadi kenapa Rasulullah witirnya 3? Kenapa Rasulullah witirnya 7? Kenapa Rasulullah witirnya? Karena itu ada penjelasannya. Beliau mengatakan demikian saudara. Falamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha lahma awdar bisakin wa sana'a bi rak'atain misla sanihi al-awwal. Fatilka tisun ya bunayya. Jadi menurut Imam Ahmad di dalam kitab Abu Dawud dan Nasa'i, ini yang dikutip oleh Syekh Al-Mubarakpuri ketika menjelaskan hadis. Jadi rupanya Rasulullah itu ketika badannya sehat, kalau dia witirnya 7 rakaat, langsung 7 rakaat. Kalau witirnya 5 rakaat, witirnya 5 rakaat, langsung tunai dan dicicil. Tapi palama asalnya ketika Rasulullah sudah mulai berumur, berusia, usianya sudah makin sepuh, berarti asumsinya adalah sudah masuk ke 50 ke atas menjelang 60. Wa akhadha lahma, dan badan beliau sudah mulai gemuk ya. Maka Rasulullah itu kalau witirnya 7 atau witirnya 9 itu dicicil 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Tetapi ketika beliau masih sehat, ya, lam yajlis illa, ya, di akhirnya tidak
duduk kecuali di akhirnya. Jadi kalau 5 rakaat akhir. Sementara Imam Nasai punya kesaksian yang berbeda. Imam Nasai mengatakan, falamma asana wa akhadha al-lahma aw tara bi sab'in raka'atin lam yajlis illa bi sadis wa sabi'ah. Nah, ahli hadis Imam Nasai dan Abu Dawud punya pendapat beda. Ketika Rasulullah sehat, ya, dia sholat witir itu kalau 9 plak sekaligus tunai. Tapi ketika berumur, Rasulullah melaksanakan 9 rakaat. Itu dilakukan di rakaat 8 tahiyat awal, tapi tidak salam. Jadi ada tahiyat awal, saudara, menurut Imam Abu Dawud dan Nasai. Jadi di rakaat, kalau di 9 rakaat ke-8 dia duduk, lalu berdiri lagi, rakaat 9-nya duduk lagi, terakhir dengan salam. Termasuk kalau sholatnya 7 rakaat, maka ke-6 rakaat yang ke-6-nya itu beliau duduk tahiyat awal, tapi tidak salam. Makanya saya seringkali nggak habis pikir, kalau ada rakaat witir 3 rakaat, orangnya sehat-sehat, 2 rakaat salam dulu baru witirnya. Kok hitungnya 3? Maksudnya kalau sudah salam dihitungnya adalah 1 gitu. Tapi ini kembali, jadi ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Abu Dawud dan Nasai. Jadi karena beliau sudah berumur, maka cara melaksanakan witirnya itu begitu banyak istirahatnya. Kenapa banyak istirahat Rasulullah SAW ketika witir? Ingat loh saudara dan saudari, Rasulullah itu kalau witir nanti dalam beberapa riwayat itu bisa sepanjang malam. Di satu rakaat itu bisa 1 juz. Kalau kita kayaknya nggak mungkin ya, agak susah ya, jauh dari mungkin ya. Kalau kita malah banyak istirahatnya malah ya. Lalu banyak berdirinya. Ini hal yang menarik. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang diterangkan oleh Imam Abu Dawud, Nasai dan Imam Ahmad tentang kenapa Rasulullah sholat witirnya itu dicicil. Kalau Imam Ahmad mengatakan nyicilnya 2-2-2-2, tapi niatnya witir. Ya. Kalau Imam Abu Dawud dan Nasai mengatakan tetap berdiri, cuma nanti menjelang akhir. Kalau 7-6 ada tahiyat awal, terus 7-nya tahiyat akhir. Kalau 9-8 tahiyat awal, 9-nya tahiyat akhir. Tapi kalau kesaksian Aisyah, karena bisa jadi kan Rasulullah menikah dengan Aisyah kan masih segar bugar ya. Jadi 5 rakaat la yajlisu illa fi akhiriha, tidak duduk kecuali di akhirnya. Itu kesaksian. Nah, bagaimana kelanjutan kesaksiannya nanti kita lanjutkan setelah Isya ya. Karena sudah masuk waktu Isya, nanti insya Allah kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.